Iya, untuk contoh yang pertama adalah suku banyak 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat dikurangi bx ditambah 10 dibagi oleh x kuadrat dikurangi 1 bersisa x tambah 7. Yang jadi pertanyaan adalah tentukan nilai a ditambah b. Cara satu, kita akan menggunakan cara Horner. Kalau menggunakan cara Horner, berarti kita harus terlebih dahulu menuliskan pengali yang pertama dan pengali yang keduanya. Ya, pengali yang pertama atau dituliskan sebagai P1 itu adalah negatif dari koefisien X. Nggak ada ya koefisien X-nya, jadi pengali yang pertamanya adalah 0. Pengali yang keduanya itu adalah negatif dari konstanta. Karena konstanta dari pembagi adalah negatif 1, berarti P2-nya adalah 1. Kemudian tuliskan semua koefisien dari suku-suku pada suku banyak yang akan dibagi. Koefisien X pangkat 3 adalah 2, koefisien X pangkat 2-nya adalah A, koefisien X-nya adalah negatif B, dan konstantanya adalah 10. Nah, kita pengali yang pertamanya adalah 0, pengali yang keduanya adalah 1. Oke, kita kerjakan. Ingat, karena pembaginya adalah bentuk kuadrat, berarti yang akan menjadi sisa adalah dua suku terakhir. Di sini 2-nya diturunkan, 2 dikalikan pengali yang pertama 2 kali 0, 0. 2 dikalikan pengali yang kedua 1, ya 2 kali 1 berarti 2. Dijumlahkan, berarti ini adalah A. A dikalikan pengali yang pertama 0, dikalikan pengali yang kedua adalah A kali 1 A. Ingat, sisanya adalah ini, X tambah 7. Suku pertamanya adalah X dengan koefisiennya 1. Jadi di sini ditulis 1. Kemudian konstantanya adalah 7. Berarti di sini ditulis 7. Nah, dari persamaan, dari kolom yang ketiga, yang ini nih, kolom yang ini, kita dapatkan persamaan negatif B ditambah 2 sama dengan 1. Negatif B sama dengan negatif 1 atau B-nya sama dengan 1. Dari persamaan yang kedua yang diperoleh dari kolom kedua yang ini nih, kita peroleh persamaan 10 ditambah A sama dengan 7. Berarti berapa A-nya? A-nya adalah 7 dikurangi 10 atau negatif 3. Yang jadi pertanyaan adalah A tambah B. Berarti A tambah B-nya negatif 3 ditambah 1 atau hasilnya adalah negatif 2. Bisa dipahami ya? Iya, kemudian bagaimana kalau soal ini dikerjakan pakai cara teorema sisa? Kalau dikerjakan pakai teorema sisa. Nah, kalau menggunakan teorema sisa berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan si pembaginya. Jadi ini difaktorkan terlebih dahulu berarti menjadi X min 1 dikalikan X tambah 1 sama dengan 0 untuk mencari pembuat nolnya. Berarti kita punya X1 sama dengan 1 atau X2-nya sama dengan negatif 1. Ada dua nilai X yang memenuhi. Pertama, kita cari satu persatu untuk X-nya sama dengan 1. Ingat, kata teorema sisa, sisa itu sama dengan nilai fungsi. Ya, sisa sama dengan nilai fungsi. Jadi, kalau kita substitusikan X sama dengan 1 ke sini, ke suku banyak, kita akan peroleh gini. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah A kali 1 kuadrat dikurangi B kali 1 tambah 10
itu akan sama dengan sisa. Nilai fungsi sama dengan sisa. Sisanya ketika X sama dengan 1, berarti kalian tinggal substitusikan 1 ini menggantikan nilai X pada posisi sisa. Berarti 1 tambah 7. Dari sini kita akan dapatkan ini 2 ditambah A dikurangi B ditambah 10 sama dengan 8. Atau A dikurangi B sama dengan 8 dikurangi 12. Berarti negatif 4. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya diperoleh dari mana? Kita punya satu lagi nilai pembuat 0, yaitu untuk X sama dengan negatif 1. Sama, substitusikan, berarti kita punya 2 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah A kali negatif 1 pangkat 2 dikurangi B kali negatif 1 ditambah 10 sama dengan negatif 1 tambah 7. Ya. Oke, berarti dari sini kita dapatkan negatif 2 ditambah A ditambah B ditambah 10 itu sama dengan 6. Atau A ditambah B sama dengan 6 dikurangi 8 ya, jadi negatif 2. Ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi A dan B di persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita punya A dikurangi B sama dengan min 4. Persamaan 2 kita punya A tambah B sama dengan min 2. Eliminasi kita dapat, kalau ditambah berarti dapat 2A sama dengan negatif 2. 2A sama dengan negatif 2 ditambah negatif 4, negatif 6. Kita dapat A-nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita cari B-nya. A tambah B sama dengan negatif 2 ya. Jadi negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 2. Berarti dapat B-nya sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 3. Berarti 1 ya. Dari sini kita dapatkan A tambah B sama dengan negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan cara Horner. Nah, ini untuk contoh yang kedua, yang ditanyakan adalah nilai P dari suku banyak 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah PX dikurangi 6 yang habis dibagi oleh 2X dikurangi 3. Di sini ada kata-kata habis dibagi. Apa artinya habis dibagi? Habis dibagi itu sama saja dengan faktor, sama saja dengan tidak bersisa, atau bisa ditulis bahwa sisa dari pembagiannya sama dengan 0. Nah, kita akan kerjakan soal ini pakai Horner aja ya. Jadi kita punya koefisien-koefisien dari suku banyaknya itu adalah 2. Untuk koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 2-nya 5, koefisien X-nya adalah P, konstantanya negatif 6. Pengalinya berapa? Pengalinya, ingat ini ya, 2X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Oke, berarti di sini 3/2. Ini berarti 2
dikalikan 3/2 dapat 3, dijumlahkan dapat 8, dikalikan dapat 12, dijumlahkan P plus 12. Ingat di sini sisa pembagiannya adalah 0, berarti tidak bersisa ya. Kalau sisa pembagiannya 0, ini kan negatif 6 ditambah berapa? Yang kalau ditambahkan hasilnya 0, ditambah berapa? Iya, berarti ditambah 6. Oke, berarti di sini 6 ya. Oke. Terus ini dikali ini hasilnya harus 6. Berarti berapa yang dikalikan 3/2 hasilnya 6. 4 ya. Berarti ini sama dengan 4. Tuh, 4 kali 3/2 kan 4 bagi 2, 2 dikalikan 3, 6. Oke, berarti kita punya P ditambah 12 sama dengan 4, berarti P-nya sama dengan 4 dikurangi 12, negatif 8. Oke, untuk soal yang ketiga adalah soalnya suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi ax dikurangi 3 dan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Jika dibagi x tambah 2 memberikan sisa yang sama, maka nilai A adalah, oke, kita akan cari dulu sisa pembagian x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1 oleh x plus 2. Berarti di sini pembuat nolnya x sama dengan negatif 2. Kita boleh ngerjakan soal ini pakai Horner atau boleh juga ngerjakan soal ini pakai teorema sisa. Kita coba kerjakan pakai teorema sisa. Berarti kita punya F min 2, karena sisa itu sama dengan nilai fungsi dari suku banyak yang ini adalah negatif 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 ditambah 1. Jadi ini adalah negatif 8 dikurangi 3 kali 4 dikurangi 8 tambah 1. Negatif 8 kurangi 12 kurangi 8 tambah 1 berarti negatif 27. Nah, untuk yang berikutnya kita akan ke suku banyaknya, suku banyak yang sama Ibu dituliskannya sebagai GX ya. Sama dengan yang 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi ax kurangi 3. Katanya kalau dibagi dengan x tambah 2, sisanya sama dengan pembagian x tambah 2 ya, dari suku banyak x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 4x tambah 1. Berarti kita punya G negatif 2 itu sama dengan ini. Nah, sama dengan negatif 27. Artinya kita punya 2 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 2 kuadrat dikurangi A kali negatif 2 dikurangi 3 itu hasilnya juga sama negatif 27. Ini berarti negatif 8 kali 2 berarti negatif 16 ditambah ini 4 ya kali 3 berarti 12. Ini berarti tambah 2A kurangi 3 sama dengan negatif 27. Atau 2A
Negatif 16 tambah 12 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3 berarti negatif 7 sama dengan negatif 27. Atau 2A sama dengan negatif 20. A sama dengan 10. Negatif ya. Negatif 10. Seperti itu cara pengerjaannya kalau pakai teorema sisa. Oke, contoh yang keempat adalah suku banyak 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah ax tambah b dibagi x tambah 2 bersisa negatif 29. Dan dibagi x dikurangi 1 bersisa negatif 5. Tentukan nilai A dan B. Nih, lihat. Untuk untuk pembuat nol yang pertama berarti kan yang ini. Nih, pembuat nol yang pertama itu adalah X sama dengan negatif 2. Untuk pembuat nol yang kedua, berarti yang ini, yaitu X sama dengan 1. Oke, kita satu persatu. Yang pertama untuk pembuat nol yang pertama, X sama dengan negatif 2. Apa yang kita peroleh? Ingat, nilai fungsi dari suku banyak yang dibagi itu akan sama dengan sisa ketika X-nya sama dengan pembuat 0 dari pembagi. Berarti X sama dengan negatif 2, negatif 2-nya kalian tinggal substitusikan ke sini, substitusikan ke sini, substitusikan ke sini, dicari nilai fungsinya, nanti hasilnya harus sama dengan sisa. Dalam hal ini berarti sisanya kan negatif 29. Berarti kita punya persamaan yang pertama, 2 kali negatif 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 2 kuadrat ditambah A kali negatif 2 ditambah B, itu hasilnya harus sama dengan negatif 29. Oke, ini negatif 2 pangkat 3 negatif 8, berarti negatif 16 dikurangi 12 ya. Dikurangi 2A ditambah B sama dengan negatif 29. Atau kita punya negatif 2A ditambah B sama dengan ini negatif 28. Negatif 28 berarti negatif 29 ditambah 28 negatif 1 ya. Ini jadi persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita peroleh dengan mensubstitusikan pembagi yang kedua, yaitu X min 1. Atau pembuat nolnya itu adalah 1, yang ini. Yang ini nih. Kita peroleh nilai fungsinya adalah tinggal sama substitusikan ke suku banyaknya 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah A kali 1 ditambah B, hasilnya sama dengan sisa. Berapa sisanya? Yaitu negatif 5. Oke, kita dapat di sini 2 dikurangi 3 ditambah A tambah B sama dengan negatif 5. Atau A tambah B sama dengan negatif 5 ditambah, ini negatif 1 ya, pindah ke kanan jadi tambah 1, ini negatif 4. Ini persamaan 2. Nah, kita lanjutkan ke sini. Dari persamaan 1, kita dapat persamaan 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Dari persamaan 2, kita dapat A ditambah B sama dengan negatif 4. Nyari A dan B-nya kan tinggal eliminasi saja ya. Eliminasi, kita akan dapat di sini kalau dikurangi B-nya yang habis. Berarti ini jadi negatif 3A sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 4. Berarti 3 ya. A-nya sama dengan negatif 1. Ini A-nya. B-nya berapa? B-nya kita tinggal substitusi ke ini. A tambah B sama dengan negatif 4.
A-nya negatif 1 ditambah B sama dengan negatif 4, berarti B-nya sama dengan negatif 3. Ini. Untuk contoh yang kelima adalah jika Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat dikurangi 13X ditambah A dibagi X dikurangi 1, sisanya adalah negatif 115, maka tentukan Px dibagi X min 3. Oke, yang diketahui adalah sisa pembagian Px oleh X min 1. Berarti di sini pembuat 0 untuk pembaginya adalah X sama dengan 1. Ingat, untuk X sama dengan 1, kita dapatkan nilai fungsinya, substitusikan X sama dengan 1 ke sini ya. Ke sini, kemudian ke sini. Kita dapatkan 1 pangkat 4 ditambah 5 kali 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 kuadrat dikurangi 13 kali 1 ditambah A, itu hasilnya sama dengan negatif 115. 1 tambah 5 dikurangi 9 dikurangi 13 ditambah A sama dengan negatif 115. 1 tambah 5 adalah 6. 6 dikurangi 9 negatif 3. Negatif 3 kurangi 13 negatif 16. Jadi kita punya negatif 16 ditambah A sama dengan negatif 115. Atau A-nya sama dengan negatif 99. Kemudian yang berikutnya, kita akan mencari sisa pembagian Px oleh X min 3. Untuk yang ini berarti pembuat nolnya X sama dengan 3. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3, kita dapatkan sisanya adalah nilai fungsi ketika X sama dengan 3 disubstitusikan ke Px. Jadi kita punya 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali 3 kuadrat dikurangi 13 kali 3. A-nya sendiri 99 ya, jadi dikurangi 99. Kita dapatkan 3 pangkat 4-nya 81, 3 pangkat 3-nya 27. 27 dikali 5 berarti 135, dikurangi 3 kuadrat 9 kali 9 itu 81, dikurangi 13 kali 3, 39, dikurangi 99. Oke, ini dengan ini habis ya. 135 dikurangi ini berarti 138. Negatif 138 ditambah 135 berarti negatif 3. Ya. Sisanya adalah negatif 3. Berikutnya adalah untuk contoh yang keenam. Soalnya sendiri jika fx dibagi x tambah 1 bersisa 33 dan fx dibagi x min 4 bersisa 38. Maka sisa pembagian fx oleh x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 adalah, untuk soal ini kita lihat dulu apakah faktor dari pembaginya itu sama dengan faktor yang diketahui. Ini kalau difaktorkan kan jadi begini. Jadi X min 4, X plus 1. Ya, berarti sama dengan yang ini.
sama dengan yang ini. Kalau udah sama, kita tinggal lanjutkan. Yang ini kita dapat pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1. Yang ini kita dapat pembuat nolnya X sama dengan 4. Yang pertama, untuk X sama dengan negatif 1. Kita dapat sisanya adalah 33. Dan ingat, sisa pembagian oleh bentuk kuadrat itu akan menghasilkan AX plus B atau PX plus Q. Jadi sisanya adalah untuk X sama dengan negatif 1, negatif P ditambah Q sama dengan sisanya adalah 33. Berarti sama dengan 33. Yang kedua, untuk X sama dengan 4, kita dapatkan X sama dengan 4. Berarti di sini 4 ya. Berarti 4P ditambah Q sama dengan 38. Oke, tinggal dikurangi untuk mendapatkan P dan Q-nya. Dikurangi, berarti negatif P dikurangi 4P adalah negatif 5P. 33 dikurangi 38 negatif 5. Jadi P-nya sendiri adalah 1. Q-nya berapa? Q-nya tinggal disubstitusi, negatif P ditambah Q sama dengan 33. Negatif 1 tambah Q sama dengan 33. Berarti Q-nya sama dengan 34. Oke, dari sini berarti kita dapatkan sisanya adalah PX tambah Q. P-nya adalah 1, berarti 1X tambah Q, Q-nya 34. Untuk contoh yang ketujuh, soalnya adalah jika fx dibagi x tambah 2 dan dibagi x kuadrat dikurangi x, masing-masing mempunyai sisa negatif 43 dan 5x dikurangi 12. Maka fx dibagi x kuadrat tambah x dikurangi 2 mempunyai sisa, sisa pembagian oleh bentuk kuadrat itu memiliki pangkat satu tingkat di bawah pembaginya. Berarti nanti sisanya memiliki derajat 1 ya. Jadi kita punya sisanya itu adalah PX ditambah Q. Ini adalah sisanya. Nah, kemudian pembaginya sendiri x kuadrat tambah x dikurangi 2 yang kalau kita faktorkan itu menjadi x tambah 2 kali x dikurangi 1. Jadi pembuat 0 yang pertama dari pembaginya adalah X sama dengan negatif 2. Di mana kita mendapatkan sisa pembagian dan nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 2. Informasinya ada dari soal yang menyatakan bahwa fx dibagi x tambah 2 yang ini memiliki sisa negatif 43. Berarti dari sini kita dapatkan sisanya sendiri berarti kan P kali X dengan X-nya negatif 2 ditambah Q, kita bisa menuliskannya menjadi negatif 2P ditambah Q. Ini adalah sisa, yang mana dari soal sisa pembagian oleh X plus 2 sendiri negatif 43. Jadi kita punya persamaan negatif 2P tambah Q sama dengan negatif 43. Kemudian yang kedua, yaitu untuk pembuat 0 X sama dengan 1. Kita peroleh sisanya berarti X yang ada di sini diganti dengan 1. Kita dapatkan P ditambah Q sama dengan berapa sisa pembagian oleh faktor X min 1 oleh ini. Berapa? Kita dapatnya informasinya dari ini. Dari yang kedua, karena pembagi yang kedua kalau difaktorkan menjadi begini.
X kali X min 1. Di sini ada X min 1 yang katanya kalau dibagi oleh X kuadrat min X, hasilnya adalah 5X dikurangi 12. Berarti P tambah Q sama dengan 5X dengan X-nya 1 dikurangi 12. Atau dari sini P tambah Q sama dengan 5 dikurangi 12 negatif 7. Oke, ini persamaan 1 tadi, dan ini persamaan 2. Dengan mengeliminasi P dan Q di persamaan 1 dan 2, persamaan satunya Ibu tulis lagi, min 2P tambah Q sama dengan negatif 43. Ini yang persamaan 1 tadi. Kita eliminasi Q-nya, tinggal dikurangi. P dikurangi 2P, jadi 3P ya. Negatif 7 dikurangi negatif 43. Berarti positif 36. P-nya berarti 36 dibagi 3, dapat 12. Q-nya berapa? Tinggal substitusikan ke persamaan pertama atau persamaan 2. Ibu ke persamaan 2 substitusinya. P tambah Q sama dengan negatif 7. P-nya 12 ditambah Q sama dengan negatif 7, kita dapat Q-nya negatif 7 dikurangi 12, negatif 19. Jadi dari sini kita dapatkan sisanya PX tambah Q. Sisa PX tambah Q. P-nya adalah 12, berarti 12X ditambah Q. Q-nya negatif 19. Jadi 12X dikurangi 19. Ini sisanya. Nah, contoh yang ke-8 adalah soalnya diketahui suku banyak PX jika dibagi X plus 4 memberikan sisa 5 dan dibagi X min 3 memberikan sisa 1. Sedangkan suku banyak QX jika dibagi dengan X tambah 4 memberikan sisa negatif 1 dan jika dibagi X kurangi 3 memberikan sisa 9. Yang jadi pertanyaan, jika Rx sama dengan Px kali Qx, maka sisa pembagian Rx oleh X kuadrat ditambah X dikurangi 12 adalah, sisanya yang pasti adalah, karena pembaginya bentuk kuadrat, berarti sisanya akan bentuknya Px tambah Q. Oke, pembaginya sendiri X kuadrat ditambah X dikurangi 12, yang kalau difaktorkan itu menjadi X tambah 4 kali X kurangi 3. Kita mulai untuk X sama dengan min 4. Ya. Kita dapatkan X sama dengan min 4 berarti sisanya ini min 4 ya. Min 4P ditambah Q. Sama dengan berapa? Ingat pembagian oleh Rx itu, ya Rx-nya sendiri didefinisikan sebagai Px kali Qx. Berarti kita harus nyari nilai fungsi ketika X-nya sama dengan negatif 4 di fungsi P dan di fungsi Q. Ketika X-nya sama dengan negatif 4 di fungsi P, sisanya adalah 5. Dan di fungsi Q, sisanya adalah negatif 1. Di sini R itu sama dengan Px kali Qx. Karena P-nya 5 dan Q-nya negatif 1, berarti sisanya adalah 5 kali negatif 1. Nah, di sini kan Px, ini kan Pe kali Qx. Berarti persamaan yang pertama kita punya 4P ditambah Q sama dengan negatif 5. Ini persamaan 1. Persamaan yang kedua kita peroleh ketika X-nya sama dengan 3. Di sini kalau X-nya sama dengan 3 berarti sisanya adalah 3P ditambah Q.
Untuk X sama dengan 3, di fungsi P, berapa sisanya? Sisanya adalah 1. Jadi sisanya yang ini yang 1 ya. Sisanya adalah 1. Ini 1. Di fungsi Q, sisanya berapa untuk X sama dengan 3? Sisanya adalah 9. Jadi kita punya di sini 3P ditambah Q sama dengan 1 kali 9, 9. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita cari nilai P dan Q-nya. Persamaan 1 kita dapat min 4P ditambah Q sama dengan negatif 5. Di persamaan kedua kita dapatkan 3P ditambah Q sama dengan 9. Eliminasi saja. Jadi kita dapatkan negatif 4P dikurangi 3P, negatif 7P sama dengan negatif 5 dikurangi 9, negatif 14. Berarti P-nya negatif 14 dibagi negatif 7, dapat 2. Q-nya berapa? Ya tinggal substitusikan. 3P, 3 kali 2, ditambah Q sama dengan 9. Berarti Q-nya sama dengan 9 dikurangi 6 ya, dapat 3. Oh, jadi sisanya sama dengan PX tambah Q. P-nya adalah 2, berarti 2X tambah 3. Ini sisanya. Oke. Seperti itu. Nggak sulit ya?